Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mukarramatul Isnaini dengan NIM 43040230129. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan dosen Bu Ana Evayanti. Di sini saya mengambil materi tentang perkembangan psikososial pada bayi. Kepribadian bayi satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Contohnya dalam aspek emosi, temperamen, pikiran, dan tingkah laku. Sehingga hal ini menciptakan bahwasanya ada perbedaan di setiap individu dengan adanya keunikan masing-masing. Bayi biasanya mengaplikasikan emosi atau perasaannya melalui tangisan. Nah, emosi di sini mencakup adanya rasa sedih, gembira, dan rasa takut. Rasa takut biasanya diiringi dengan detak jantung yang lebih cepat dan disertai dengan tindakan untuk melindungi diri. Dan yang perlu kita pahami adalah tangisan bayi. Karena dengan tangisan ini merupakan jalan satu-satunya bayi mengkomunikasikan kebutuhannya. Ada 4 pola tangisan bayi. Yang pertama adalah tangisan lapar. Tangisan bayi yang lapar biasanya pendek, bernada rendah, dan berirama. Jika bayi tidak segera disusui, tangisannya akan menjadi lebih kencang dan nyaring. Yang kedua, tangisan marah. Ketika marah, kebanyakan bayi akan membuat matanya setengah tertutup, bisa sambil mencari-cari ke arah tertentu, atau melakukan gerakan-gerakan tertentu. Misalnya, mulutnya terbuka atau setengah terbuka, dan intensitas teriakannya semakin kencang. Yang ketiga adalah tangisan sakit. Tangisan yang diawali dengan rintihan dan kadang diikuti dengan menahan napas. Biasanya, bayi akan menangis dan menjerit dengan suara yang sangat keras, memekakan telinga. Saat ia merasakan sakit yang datang tiba-tiba atau disertai dengan rasa terkejut. Dalam kondisi ini, biasanya saat menangis, mata bayi tertutup, dahi mengkerut, dan mulut tetap terbuka. Dan yang keempat adalah tangisan frustasi. Tangisan bayi frustasi bisa disebabkan oleh rasa sakit, kurang perhatian, rasa tidak nyaman, pemberian makan yang tidak teratur, lingkungan baru, atau orang tua yang sedang stres. Selanjutnya adalah senyuman yang muncul sejak dini ketika bayi baru lahir disebut dengan senyum involuntari, atau juga sering muncul ketika waktu tidur. Nah, pada usia 4 bulan, bayi akan tertawa lepas ketika dicium perutnya atau digelitik. Dan pada usia 6 bulan, emosinya mulai terbentuk menjadi emosi yang sebenarnya, seperti rasa senang, rasa sedih, kaget, jijik, marah, takut. Selanjutnya, emosi kesadaran diri. Emosi ini mencangkup tentang respon yang terjadi seperti malu, empati, dan iri setelah bayi mengembangkan rasa mawas diri. Kesadaran ini muncul ketika bayi berumur 15-24 bulan. Pada usia 3 tahun, ketika seorang anak 3 tahun sudah memiliki mawas diri dan pengetahuan tentang standar, aturan, dan tujuan yang diterima oleh masyarakat mereka, anak dapat mengevaluasi pikiran, rencana, keinginan, dan tingkah laku mereka sendiri yang dianggap pantas secara sosial. Tahap perkembangan Erikson pada bayi. Tahap pertama dari 8 perkembangan sosial Erikson adalah basic trust versus mass trust. Tahap ini muncul pada bayi berusia 18 bulan. Pada awalnya, bayi akan mengembangkan rasa ketergantungan dengan orang dan objek di dunianya. Dan mereka juga perlu untuk mengembangkan antara trust dan mistrust. Perkembangan moral, sosialisasi, dan internalisasi. Sosialisasi merupakan proses di mana anak mengembangkan kebiasaan, keterampilan, nilai, dan motivasi yang menjadikan mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif. Sehingga anak-anak yang sukses dalam bersosialisasi tidak lagi hanya mematuhi peraturan atau perintah untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman, tapi menyadari fungsi sosial yang ada dalam lingkungan. Awal pembentukan nurani. Kepatuhan yang terbentuk dari nurani yang terjadi akibat munculnya ketidaknyamanan secara emosional mengenai perbuatan yang salah, dan kemampuan menahan diri
atau untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Nurani tergantung pada keinginan untuk berbuat yang benar, sehingga anak percaya untuk tidak melakukan hal yang buruk, karena mereka menganggap bahwa hal itu memang tidak benar. Anak-anak akan menunjukkan kepatuhan berkomitmen apabila mereka secara sukarela melaksanakan perintah, membereskan semua mainan, dan tidak menyentuh mainan-mainan di rak khusus tanpa diingatkan atau salah. Sehingga anak-anak akan memperlihatkan kepatuhan situasional. Apabila mereka diingatkan, kepatuhan mereka tergantung pada kembali yang sedang berlangsung dari orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.